Saat sedang berjalan melewati pematang sawah yang sepi, Sadam seperti merasakan keanehan. Sontak dia pun langsung menoleh ke belakang. Namun dia tidak melihat ada siapa-siapa. Namun ketika melewati pohon besar itu, Sadam seperti dipaksa untuk menoleh ke arah pohon itu. Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Pos Horor. Channel yang menceritakan cerita-cerita horor dan cerita-cerita misteri. Mungkin bagi kalian yang menemukan video kami di beranda YouTube kalian dan tertarik dengan cerita-cerita horor, kalian bisa subscribe ke channel kami agar mendapatkan update-update terbaru dari kami. Kami tayang setiap hari Selasa dan Kamis pukul 7 malam. Nah, langsung saja kita ke ceritanya. Cerita kali ini berasal dari salah satu subscriber. Itu saja namanya Sadam. Sadam ini menceritakan kisahnya ketika dia sedang duduk di bangku SD. Kalau tidak salah mengingat, dia sedang berada di kelas 5 SD. Sadam ini tinggal di salah satu daerah di kota yang terletak di Jawa Tengah. Sebagai gambaran daerah Sadam waktu itu, dia mengalami kejadian ini di daerahnya yang bisa dibilang masih sepi. Jadi tidak terlalu banyak rumah, melainkan lebih banyak ladang pematang sawah. Nah, Sadam ini setiap ingin berangkat ke sekolah, dia biasanya menggunakan transportasi, yaitu berupa angkot. Kalau misal dia tertinggal angkot, ya otomatis dia harus jalan kaki untuk menuju sekolah. Sebenarnya jarak rumah Sadam dari sekolahnya ini tidak terlalu jauh, namun ada angkot yang melewati rumahnya. Jadi Sadam lebih memilih naik angkot menggunakan uang sakunya. Hitung-hitung untuk menghemat waktu dan stamina perjalanan menuju sekolah. Ketika pulang, Sadam ini juga biasanya naik angkot. Jadi memang si Sadam ini tidak jajan karena uang jajannya juga pas-pasan untuk naik angkot. Jika Sadam memilih untuk naik angkot, maka dia harus menerima konsekuensi untuk tidak jajan dan menahan lapar sampai sepulang sekolah. Itu juga sebaliknya. Jika dia memilih jajan, maka dia harus pulang dengan berjalan kaki. Nah, kejadian ini terjadi ketika Sadam pulang sekolah di sore hari menjelang maghrib. Ketika itu Sadam menggunakan semua uang jajannya untuk membeli makan di sekolah karena harus pulang sesore itu. Karena uang jajannya habis, otomatis Sadam harus pulang dengan berjalan kaki. Ketika Sadam ini dalam perjalanan pulang, Sadam ini punya sebuah ide untuk memotong jalan. Niatnya agar lebih cepat sampai rumah. Karena hari juga sudah mulai gelap. Sadam memilih jalan motor yang melewati pematang-pematang sawah. Jalan ini sangat sepi sekali sehingga suara angin dan suara jangkrik pun terdengar lebih nyaring daripada biasanya. Saat sedang berjalan melewati pematang sawah yang sepi, Sadam seperti merasakan keanehan. Karena jalan yang Sadam lewati ini terasa sangat panjang. Sadam menceritakan bahwa harusnya sebentar saja dia melewati di pematang sawah ini. Di depannya sudah ada bekas tembok yang sudah rapuh dan di tengahnya terdapat sela-sela yang bisa dilewati anak kecil seukurannya. Namun ketika itu Sadam merasa dia tidak sampai-sampai di tembok itu. Malah dia berjalan terus-menerus di pematang sawah. Sadam pun tidak memindahkan pikiran atau rasa khawatirnya itu dan tetap berjalan agar cepat sampai menuju rumah. Beberapa langkah setelah Sadam ini membulatkan tekad untuk tidak memikirkan hal yang aneh-aneh, dia mendengar seperti suara ranting pohon terinjak. Sontak dia pun langsung menoleh ke belakang. Namun dia tidak melihat ada siapa-siapa. Nah, dengan rasa sedikit takut ini,
Saddam melanjutkan perjalanannya dengan sedikit cepat. Lalu ketika Saddam sedang berjalan cepat, dia melewati pohon yang cukup besar. Selama perjalanan itu Saddam hanya menunduk. Selama tadi dia mendengar ranting karena merasa ketakutan, Saddam ini hanya berjalan dengan posisi kepala tertunduk. Namun ketika melewati pohon besar itu, Saddam seperti dipaksa untuk menoleh ke arah pohon itu. Tapi entah mengapa Saddam ini dapat menahan rasa untuk tidak menoleh ke pohon tersebut dan terus melanjutkan perjalanan pulangnya. Tanpa disadari oleh Saddam, dari kejauhan dia sudah bisa melihat tembok rapuh yang dinanti-nanti Saddam sejak awal perjalanan. Saddam pun ada sedikit rasa tenang karena Saddam berpikir dia sudah dekat rumah dan kemudian Saddam lebih mempercepat lagi langkahnya. Tiba-tiba Saddam ini berhenti karena Saddam sadar sejak dia mulai mempercepat langkahnya, Saddam merasa ada langkah cepat juga yang mengikutinya dari belakang. Benarnya, sejak awal Saddam menyadari ada suara yang mengikutinya. Saddam sebenarnya sudah tidak ingin mencari tahu suara apa yang seperti mengikutinya ini. Namun, setiap Saddam mempercepat langkahnya, suara itu pun semakin jelas dia dengar. Maka Saddam pun memutuskan untuk menghentikan langkah. Saat Saddam berhenti, langkah yang mengikutinya itu pun juga berhenti. Dengan penuh rasa ketakutan, Saddam memberanikan diri untuk mencoba menoleh ke belakang. Dengan memegang kerikil di tangannya, Saddam pun menoleh ke belakang. Begitu Saddam ini menoleh ke belakang, dia terkejut karena ada anjing hitam yang cukup besar. Sekarang, si Saddam ini benar-benar berhadapan-hadapan dengan anjing hitam. Namun anjing hitam itu terdiam saja, tidak melakukan hal apapun. Saddam yang masih terkejut juga diam saja, sambil menatap ke arah anjing itu. Saddam bercerita di sini, dia benar-benar merasa aneh. Karena pada saat itu Saddam ini bukan langsung meninggalkan anjing hitam itu, namun justru menghampirinya. Ini anjing hitam itu pun ketika dihampiri hanya terdiam. Ketika Saddam sudah cukup dekat dengan anjing itu, Saddam pun melihat ada kalung yang melingkar di leher anjing hitam itu. Saddam pun melihat nama yang tertulis di kalung. Tertulis Bruno, nama anjingnya. Saddam pun merasa lega dan hilang semua rasa takut. Karena pada awalnya Saddam sempat berpikir kalau anjing ini adalah anjing jadi-jadian. Saddam berpikir dengan melihat kalung anjing yang ada namanya tersebut, si anjing ini adalah anjing milik milik orang di sekitar sana. Nah, karena sudah hilang rasa takut tadi, Saddam pun melanjutkan perjalanan ke rumahnya dengan santai. Setelah sampai di rumah pun, Saddam menceritakan pengalaman yang dialaminya tadi ada ibunya. Mulai dari awal mula dia pulang sampai peristiwa bertemu anjing hitam yang melegakan hatinya. Namun reaksi ibu Saddam ini bukan seperti yang Saddam harap. Saddam berharap dia akan dipuji karena berani melewati matang sawah ketika hari sudah gelap sendirian. Tapi reaksi yang ditunjukkan oleh ibu Saddam ini menunjukkan reaksi seperti orang yang cemas dan ketakutan. Lalu ibu Saddam berkata kepada Saddam untuk meyakinkan kembali cerita Saddam tadi. Nah, apa benar yang kamu lihat itu anjing hitam? Ibu Saddam menanyai Saddam. Kemudian Saddam menjawab, iya bu benar. Bahkan Saddam melihat ada kalungnya, namanya Bruno.
Kemudian Ibu Saddam tidak menjawab lagi dan menyuruh Saddam untuk bersih-bersih badan lalu kemudian beristirahat karena hari sudah cukup malam. Keesokan harinya pun ketika Saddam ingin berangkat ke sekolah, dia agak heran karena uang jajan Saddam pada hari itu lebih banyak dibanding biasanya. Namun Saddam tidak mempertanyakan hal tersebut. Ya, karena sebagai anak sekolah tentu saja Saddam senang dengan hal tersebut, ditambah uang sakunya. Ketika Saddam ingin keluar rumah, ibunya berpesan, nanti kalau pulangnya sampai sore, kalau bisa naik angkot, kalau enggak lewat jalan biasanya saja, jangan motong lewat pematang sawah lagi. Saddam pun mengiyakan perintah ibunya itu, walaupun sedikit bertanya-tanya dalam diri. Namun karena sudah mendapat uang jajan lebih, maka Saddam berpikir lebih baik menurut saja. Karena siapa tahu nanti akan ditambah lagi uang jajannya karena sudah menurun. Nah, setelah beberapa tahun dari pengalaman yang dialami itu, kira-kira Saddam ini sudah cerita kalau dia sudah SMA. Dia baru tahu fakta yang cukup mengejutkan dari ceritanya itu. Bahwa anjing hitam yang bernama Bruno yang dia temui waktu itu di pematang sawah adalah anjing milik tetangganya yang sudah meninggal karena keracunan. Bahkan anjing itu sudah meninggal jauh sebelum Saddam ini lahir. Saddam mengetahui fakta ini dari ibunya sendiri ketika sedang melahirkan di ruang tengah. Itu terusan adalah cerita dari salah satu subscriber kita yang itu saja namanya Saddam, yang cukup singkat dan ya merupakan mungkin pengalaman-pengalaman yang kalian-kalian juga mungkin rasakan ketika waktu kecil. Nah, oke, dan untuk kalian yang menyukai cerita di video kali ini, kalian bisa like video ini dan jangan lupa kalian juga bisa share video ini ke teman-teman kalian yang menyukai cerita-cerita horor. Dan juga apabila kalian punya cerita horor dan ingin kami bawakan di episode selanjutnya, kalian bisa DM melalui Instagram, DM melalui TikTok, dan juga kirim lewat email yang sudah kami taruh di deskripsi. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang menonton hingga saat ini. Sampai jumpa dan terima kasih.